Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajarkan moderasi beragama bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah dimulai dari hal-hal yang ada di sekitar anak-anak kita. Misalnya tentang keberagaman budaya, banyaknya agama, dan juga bagaimana mengajarkan kepada mereka untuk bisa bersilaturahim dengan sesama teman di sekitar. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yogyakarta dalam masa ta'aruf siswa madrasah mengenalkan moderasi beragama melalui media virtual. Harapannya, anak-anak pada saatnya nanti memiliki karakter moderat. Salam moderasi beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 semua. Hari ini anak-anak bertemu dengan Bu Guru. Bu Guru bernama Bu Fitri Dewi. Kalau anak-anak panggil boleh Bu Fitri ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar membangun karakter moderat. Dengan topiknya adalah membiasakan berperilaku baik. Anak-anak siap? Silahkan anak-anak ikuti. Anak-anak, setelah nanti kita belajar bersama, diharapkan anak-anak yang pertama, satu, anak-anak mengetahui perilaku baik atau akhlakul karimah. Yang kedua, anak-anak memahami bagaimana seharusnya berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, liburan sekolah. Kalian pasti menunggunya bukan? Nah, tidak jarang di antara kita yang sudah merencanakan masa liburan sekolah. Liburan sekolah menjadi hal yang istimewa bagi siswa, orang tua, bahkan bagi guru sekalipun. Selain itu, liburan seakan menjadi momentum untuk mengembalikan kehangatan keluarga kita atau juga mempererat pertemanan. Setelah kita disibukkan dengan aktivitas rutin kita, misalnya sekolah. Nah anak-anak, ketika liburan biasanya anak-anak mengisi liburan itu misalnya dengan pergi ke pantai. Ada juga yang berlibur ke kebun binatang. Nah selain itu ada juga yang berlibur ke rumah nenek di kampung. Nah anak-anak, karena sekarang itu baru masa pandemi corona, nah anak-anak liburan di rumah saja. Anak-anak, dalam kitab Faidul Qadir, Imam An-Nawawi mengatakan, rehatkan jiwa kalian dari rutinitas ibadah dengan melakukan hal yang dibolehkan, yang tidak ada dosa tapi juga tidak berpahala. Ini sebagai bukti bahwa beragama tidak seharusnya selalu diisi dengan keseriusan dan hal-hal yang monoton saja. Begitu juga seorang siswa ada saatnya belajar, ada pula saatnya untuk liburan. Ingat dengan catatan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Anak-anak paham ya? Indonesia dengan sumber daya alamnya yang melimpah menjadikan liburan kita semakin banyak pilihan. Pegunungan, ada pantai,
Hutan dan tempat wisata lainnya menjadi alternatif sebagian keluarga kita untuk mengisi liburan sekolah. Namun, tidak jarang sebagian dari kita mengisi liburan dengan cara silaturahim atau mengunjungi keluarganya yang kebetulan berada di luar kota. Berikutnya ada sebuah cerita yang menceritakan keluarganya Agam. Keluarganya Agam itu adalah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, Agam, dan adiknya. Nah, keluarga Agam itu adalah keluarga perantau. Jadi, keluarga Agam itu pernah pindah rumah dari satu kampung ke kampung yang lain. Nah, pagi yang cerah, Agam dan keluarganya bersiap-siap untuk pergi ke rumah kakek Dairi di Sumatera Utara. Sebelum berangkat, ayah Agam mengajak menemui tetangga untuk berpamitan. Karena masih kecil, Agam bertanya kepada ayahnya, "Kenapa kok harus berpamitan ke tetangga?" Nah, dengan tenang dan penuh kasih sayang, ayah menjelaskan bahwa kita harus menjaga hubungan baik dengan orang di sekitar kita. Hal paling mudah untuk melakukan itu adalah dengan menyapa orang-orang di sekitar kita. Setelah berpamitan, selanjutnya Agam dan keluarganya bergegas melanjutkan perjalanan ke rumah kakek. Mereka menggunakan pesawat, dilanjutkan dengan perjalanan darat untuk sampai ke kediaman kakeknya. Anak-anak, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami kejadian yang sama ketika mau berpamitan dengan tetangga. Menjaga persaudaraan dan kerukunan tidak mesti harus membuat kesepakatan yang bersifat tertulis. Banyak hal yang dapat kita lakukan, salah satunya dengan saling menyapa, bercengkrama, dan peduli dengan yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau orang Jawa bilang itu pager mangkok lebih kuat tinimbang pager tembok. Artinya apa? Artinya membangun sosialisasi atau hubungan yang baik dengan tetangga sekitar lebih baik daripada membangun tembok yang menjulang tinggi. Perjalanan dari rumah sampai ke kediaman kakeknya ditempuh selama 5 jam. Hal itu membuat anak-anak jenuh. Namun semua terobati saat ibunya Anissa mengatakan, "Nak, sekarang kita sudah sampai ke rumah kakek." Asik, sebuah kata yang keluar dari mulut Agam dan Anissa. Ayah, ibu, Agam dan Anissa pun lantas bergegas menuju ke depan pintu rumah kakek sambil mengucapkan salam. Ketika kakek keluar rumah dan menjawab salam, Agam dan Anissa lantas mencium tangan kakeknya. Di rumah kakeknya, Agam dan Anissa dikenalkan dengan tanaman-tanaman yang berada di belakang rumah. Kebetulan di belakang rumah kakek terdapat sebidang tanah yang ditanami sayur-sayuran. Agam dan Anissa mendapat pengalaman baru yang sangat bermanfaat.
Setiap hari, Agam dan Anissa ke kebun belakang rumah untuk belajar bercocok tanam dan merawat tanaman agar tumbuh dengan baik. Silaturahmi menjadi salah satu ikhtiar kecil yang dapat dilakukan oleh kita. Dari sana kita akan mengenal dan memahami apa dan bagaimana seharusnya bertindak dengan lingkungan kita. Melalui silaturahmi juga, Ayah Agam mampu menjelaskan pentingnya menghormati orang di sekitar dan juga peduli dengan lingkungan. Anak-anak, yang terakhir yang harus anak-anak ingat adalah yang pertama, anak-anak harus menjaga silaturahmi, baik itu dengan orang tua, dengan teman, atau dengan saudara kita. Pada masa pandemi seperti ini, anak-anak tidak diharuskan untuk berkunjung. Bisa juga kita gunakan HP kita atau HP orang tua kita untuk memberikan pesan atau dengan telepon. Nah, yang kedua yang harus anak-anak ingat adalah anak-anak harus menghormati orang lain dengan cara memberi salam. Itu adalah salah satunya. Kemudian yang ketiga yang harus anak-anak ingat adalah peduli terhadap lingkungan. Nah, ketika ada sampah, anak-anak ambil kemudian dibuang di tempat sampah. Kalau ada lingkungan yang kotor, anak-anak harus menyapu. Begitu anak-anak, semoga anak-anak bisa melaksanakan apa yang Bu Guru pesankan tadi. Ada 3 ya. Kemudian untuk tugas anak-anak yaitu nanti anak-anak melakukan salah satu kegiatan yang termasuk kegiatan peduli terhadap lingkungan. Nah, anak-anak minta tolong orang tuamu untuk memfotokan. Kemudian fotonya nanti dikirimkan ke Bu Fitri. Ingat, fotonya dikumpulkan paling lambat hari Sabtu jam 7 pagi. Jangan sampai lupa. Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.